Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novel Asrandi. Kali ini saya akan menjelaskan soal matematika teknik. Oke, jadi di sini kita punya soal flexural loading, di mana diketahui beban meratanya dari atas ke bawah itu sebesar 6 kN per meter ya. Lalu panjang baloknya di sini kita dapat 6 meter. Lalu untuk dari sisi sebelahnya, lebar flange-nya itu di 26 mm. Lalu tebal flange dan web-nya, ini flange, ini web-nya, itu sebesar 2 mm. Lalu untuk tinggi totalnya dari jarak sini ke sini itu 52 mm. Lalu titik D-nya berada di 16 mm dari X. Oke, yang pertama-tama kita di sini menghitung total beban meratanya. W sama dengan WL, 6 dikali 6 sama dengan 36 kN. Lalu besar resultan dari titik A itu sebesar 3 meter. Lalu momen terhadap A, sigma A sama dengan 0, RB kali 4 kurang 36 kali 3 sama dengan 0. 4 RB sama dengan 100,08. Atau sebesar RB nya 27 kN. Lalu untuk gaya vertikalnya, sigma FB sama dengan 0, RA tambah RB. RA tambah 27 dikurang 36, RA sama dengan 6 kN. Lalu untuk reaksi tumbuhannya jadinya di RA itu 9 kN, sedangkan di RB itu 27 kN. Oke, nextnya kita di sini punya gaya geser di X ada 3,5 meter. V sama dengan RA kurang WX. Sama dengan berarti 6 dikurang 9 dikurang 6 dikali dengan 3,5 karena di 3,5 hasilnya sebesar negatif 12 kN atau 12 kN. Lalu untuk momen terhadap A nya M sama dengan RAX dikali X dikurang WX kuadrat dikurang 2. Jadi M nya sama dengan 9 dikali 3,5 dikurang 6 dikali 3,5 kuadrat per 2. Hasilnya kita dapat di negatif 5,25 kN. Lalu kita ubah ke Newton meter milimeter, besarnya menjadi 5,2 dikali 10 pangkat 6. Lalu untuk titik berat pada penampangnya Y sama dengan 52 dibagi 2 yaitu 26 mm. Lalu next kita menghitung momen inersia. Momen inersia pada web yang ini web ini yang kecil. THW sama dengan 52 dikurang 2 dikurang 2, 48 mm. Ini untuk tinggi webnya. Lalu inersianya itu di BH pangkat 3 dikurang 12 per 12 sama dengan 18.432 mm. Nah, untuk di flange-nya, ini flange itu luasnya terdapat di 52 mm kuadrat, jarak ke sumbu tengahnya 25. Lalu jadi momen inersianya adalah 26 dikali 2 pangkat 3 per 12, 17,33 mm. Lalu untuk teorema sumbu sejajarnya terdapat di sini berarti 17,33 ditambah 52 kali 25 kuadrat atau sebesar 32.517,33 mm. Karena ada 2, kita kali 2 hasilnya 65.034,67 mm. Lalu berarti momen inersia totalnya itu sebesar ditambahin semuanya tadi 83.466,67 mm. Lalu untuk tegangan lentur di titik D-nya itu kita punya jarak di titik D terhadap sumbu besar tuh sebesar 16 mm kan. Ini nya MY per dari inersianya sebesar 5,25 dikali 10 pangkat 6 dikali 16 itu sebesar 1006,4 MPa. Lalu menghitung tegangan geser di titik D, rho dari VQ per IB.
Oh ya, ini karena dia itunya negatif, berarti dia menarik. Dia menarik. Dia menarik. Oke, next. Oh, dia negatif ya. Karena dia negatif, berarti dia mengalami gaya tarik. Oke. Karena titik D berada pada web, berarti TW-nya sama dengan 2 mm. Oke, untuk menghitung Q, kita punya flange di atas. Ini flange atas. A1 A1-nya. Oh ya, berarti A1 sama dengan 26 dikali 2, 52 mm kuadrat. Jarak senternya, centroidnya ke sumbu netral, Y1 sama dengan 25. Jadi 52 dikali 25 itu 1300 mm. Bagian web di atas titik D-nya, jaraknya itu berarti 24 mm. Titik D berada pada 16 mm dari titik X. Maka luasnya adalah 2 dikali 8, 16 mm kuadrat. Lalu jarak senteroid area tersebut ke sumbu netral, sumbu tengah ya, itu sama dengan 16 ditambah 24 per 2 atau 20 mm. Lalu 16 dikali 20 mm tadi 320 mm kubik. Total Q-nya berarti kita tambah Q2 1300 ditambah 320 sama dengan 1629 mm kubik. Lalu untuk kita menghitung tegangan geser, tadi 12.000 dikali 1620 dikali 83,4667 kali 2, lalu sama dengan hasilnya kita dapat rho D-nya sama dengan 116,45 MPa. Lalu tegangan lentur, jadi kita hasil dapat totalnya tegangan lentur pada titik D di sini itu 1006,4 MPa dengan ditarik yang mengalami gaya tarik. Lalu tegangan geser pada titik D-nya itu ada di 116,45 MPa.